Assalamualaikum, balik lagi. Kita bakal lanjut bahas soal KSMP Ekonomi tahun 2020 ya, esai nomor 3. Oke, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kalau materi tentang data makroekonomi, perbandingan-perbandingan yang banyak datanya di makroekonomi itu sering keluar di esai KSMP. Jadi kalian harus sering-sering latihan. Nah, di video sebelumnya kan udah yang nomor 2. Nah, yang nomor 3 ini sedikit lebih kompleks tapi nggak terlalu susah juga gitu. Di sini kita baca di soalnya. Dalam tabel di bawah ini tercantum data beberapa besaran makroekonomi dari 5 negara pada tahun yang lalu, meliputi jumlah penduduk dalam satuan juta jiwa, luas wilayah dalam kilometer persegi, pendapatan nasional miliar dolar, pertumbuhan ekonomi dalam persen, terus laju inflasi dalam persen, juga tingkat pengangguran dalam persen, dan indeks Gini. Itu ada tabelnya. Terus ada 2 soal. Yang pertama itu, negara mana yang perekonomiannya paling baik? Kemukakan pendapat argumentasi saudara. Terus yang kedua, mana yang perekonomiannya lebih baik di antara negara A dan negara E? Kemukakan argumentasi saudara. Jadi sebenarnya soal nomor 1 sama nomor 2 itu sama aja sih. Cuman bedanya kalau yang nomor 1 dia 5 negara kan, A, B, C, D, E. Kalau yang soal 2 itu cuma negara A sama negara E gitu. Nah, sebenarnya itu kalian simple sih cara ngitungnya atau cara memperkirakan gitu mana yang lebih baik di antara yang lain gitu. Nah, jadi kalian harus tahu dulu untuk mengatakan ataupun bilang suatu negara itu perekonomian baik itu ada beberapa indikator gitu. Nah, kalau di data sini, yang pertama kalian bisa ngitung eh, indikator yang pertama yang bisa kalian tentuin itu yang pertama pendapat pertumbuhan ekonomi, terus yang kedua itu tingkat inflasi, terus tingkat pengangguran, sama indeks Gini gitu. Nah, luas wilayah itu kayak pengecu aja sih sebenarnya gitu. Terus kalau jumlah penduduk, nah jumlah penduduk ini juga dipakai gitu. Jadi kalian hitung lagi nih, hitung indikator ke-8 itu pendapatan per kapita. Atau kita singkat aja income per kapita, IPC. Nah, ini indikator yang penting juga. Itu jadi indikator yang pertama itu pertumbuhan ekonomi itu kayak menggambarkan gimana kualitas progres dari suatu perekonomian gitu, baik atau enggak pertumbuhannya, punya kemungkinan yang bagus atau enggak ke depannya gitu. Terus kalau laju inflasi, tingkat pengangguran itu kayak gambarin di perekonomian itu kayak stabil atau enggak gitu, banyak inflasinya tinggi atau rendah, terus penganggurannya juga tinggi atau rendah. Terus yang indeks ini tuh kayak gambarin pemerataannya gimana misalnya. Terus kalau yang pendapatan per kapita, income per kapita itu eh, gambarin tingkat kesejahteraannya gitu kayak yang sebelumnya di soal yang kedua tuh. Nah, berarti kita hitung dulu ya income per kapita. Income per kapita kan rumusnya pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk gitu. Jadi kayak eh, sebenarnya kayak apa ya? Kayak variabel pendapatan nasionalnya itu miliar dolar, terus jumlah satuan jiwa itu kayak nggak usah terlalu dipentingin deh. Karena ya karena semuanya sama kan. Jadi kalau misalkan nanti dibagi ya bisa di compare itu antara yang negara A, negara B, negara C, negara D sama E. Gitu. Jadi langsung aja bagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Berarti kalau yang A 266 dibagi 40, yang B 286 dibagi 44, terus C, D, E seterusnya kayak gitu. Tuh. Kalian bisa pause dulu untuk ngitung income per kapitanya. Ini langsung aku tulis berapa jumlahnya. Jadi yang income per kapita negara A itu 6,65, terus negara B itu 6,5, terus negara C 7,1, negara D itu 7,8, dan negara E itu 7,5. Nah, dan nih beberapa indikator yang kita perluin dan ada di data itu udah bisa kita dapetin. Kita tinggal kita menentukan negara mana yang perekonomiannya paling baik. Nah,
untuk bilang negara yang perekonomiannya paling baik itu kan nggak jangan, kalau saran aku jangan langsung to the point, misalkan kayak negara D paling baik gitu, jangan. Kayak kalian apa ya, kayak kalian bagi dulu per indikator gitu, di antara indikator-indikator itu mana yang paling baik di antara indikator itu. Misalkan gini, dari pertumbuhan ekonomi mana yang pertumbuhannya paling tinggi. Kita lihat pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi itu negara A sama negara D kan, gitu. Kan kalian jelas, berarti kalian jelasin di antara 5 negara yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi itu negara A sama D itu. Terus laju inflasi. Nah, laju inflasi kalian cari yang inflasinya paling rendah di antara yang lain. Inflasi yang paling rendah itu negara B gitu. Terus eh, tingkat pengangguran juga cari yang paling rendah, sama indeks ini juga Pak cari yang paling rendah. Tingkat pengangguran yang paling rendah itu ada di negara E, ya kan. Terus indeks gini yang paling rendah itu ada di negara D, ya kan, 0,24. Dan income per kapita yang paling tinggi itu ada di negara D, gitu. Nah, kenapa aku bilang kalian jangan langsung to the point mana yang paling baik gitu? Karena ya kalau kalian dari lihat indikator ini kayak kayak semuanya itu bisa unggul di mana aja gitu. Jadi lebih baik, alangkah baiknya kalian jelasin dulu yang mana yang paling baik di masing-masing indikator. Jadi di pertumbuhan ekonomi itu A sama D, terus di inflasi yang paling bagus itu B, pengangguran yang paling bagus E, terus indeks gini paling bagus D, income per kapita juga paling bagus D, gitu. Nah, terus baru kayak kalian jelasin, eh, setiap negara itu kayak punya keunggulan dan kelebihan masing-masing. Cuman kalau misalkan berdasarkan indikator yang ada, mulai dari economic growth, inflation, terus unemployment rate, indeks gini, sama income per kapita, itu yang paling banyak menang atau paling banyak unggul itu negara D, gitu. Nah, berarti kayak kalian bilang juga, dari indikator yang ada bisa dibilang negara D eh, lebih baik di antara negara-negara yang lain. Gitu. Meskipun dia pak negara yang lebih baik, dia tetap juga punya kelemahan gitu di antara lain gitu. Kayak kalian lihat tuh, inflasi dia kan bisa dibilang tinggi kan, 6,00% kan gitu. Jadi kalian eh, lihat dulu di masing-masing indikator siapa yang terbaik, baru kalian jelasin gitu. Oke, berarti tadi ya yang bisa dibilang yang lebih baik di antara yang lain itu yang D, Kak. Gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang dua juga sama cara nentuinnya gitu. Mana yang lebih baik antara A sama E? Kita lihat dari pertumbuhan ekonomi. Dari pertumbuhan ekonomi itu yang paling baik yang mana? Negara A apa negara E? Itu negara E ya. Karena dia 5,42, terus yang A cuma 5,38. Yang inflasi paling rendah itu negara A. Terus tingkat pengangguran yang paling rendah itu negara E. Terus yang indeks ini paling rendah itu juga negara E. Terus income per kapita yang paling rendah itu yang E juga. Yang paling tinggi income per kapita carinya. Nah, jadi dari indikator-indikator ini kalian bilang, ya di antara indikator yang ada, E punya keunggulan yang lebih banyak dibandingkan yang A. Gitu. Maka bisa dibilang kalau negara E itu lebih lebih baik dari negara A. Gitu. Jadi maksud kemukakan argumentasi saudara itu kayak ini sih. Kayak kalian bisa nggak apa mencari indikator yang diperlukan gitu untuk bilang negara itu baik atau kurang baik gitu. Terus indikator yang ada itu kayak kalian pakai mana yang bisa menentukan atau yang menentukan yang paling baik di antara yang lain gitu. Oke, jadi mungkin itu pembahasan soal esai nomor 3, nggak terlalu sulit ya. Sebenarnya gampang gitu, karena cuman kadang kalian takut aja kan, kayak sebenarnya kalau yang nomor 3 sama nomor 2 itu nggak usah terlalu panjang, kayak yang penting kalian to the point udah jelasin indikator-indikator yang diperluin
gitu. Kalau data makroekonomi kayak gitu. Yang penting itu yang pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, tingkat pengangguran, indeks gini, sama income per kapita. Itu yang penting gitu. Jadi langsung aja jelasin. Jadi nggak usah terlalu kayak ya terlalu banyak pemanis lah. Boleh tambah pemanis, tapi kalau kebanyakan pemanis tapi nggak ada intinya ya sama aja kan. Kalian nggak dapat poin nanti. Gitu. Oke. Itu aja pembahasan soal nomor 3 esai. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Semangat ngambil SMP-nya, semoga sukses. Aku tunggu, aku tunggu kabar baik di nasional. Oke, terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya.